Selamat datang kembali, langsung aja yuk kita bahas mendalam bab 2 dari Give and Take, judulnya Si Merak dan Si Panda. Misi kita kali ini berbekal materi yang Anda bagikan adalah coba mengurai gimana sih cara mengenali dinamika antara taker, si pengambil, dan giver, si pemberi dalam dunia kerja. Gimana caranya kita bisa lihat lebih jauh dari kesan pertama aja gitu. Iya, ini penting banget sih. Di dunia kerja kan interaksi terus ya. Jadi, ngenalin pola-pola ini tuh bisa jadi kunci buat navigasi sosial yang lebih mulus. Bab ini, seperti yang Anda bilang tadi, kayak ngasih kita kacamata gitu ya, buat melihat sifat yang seringkali tersembunyi. Apalagi dalam konteks bangun jaringan profesional. Oke. Mari kita mulai deh dari si merak ya, si taker ini. Materi Anda kan nyebutin tuh, mereka bisa aja kelihatan, wah memikat banget di awal. Contohnya kayak Ken Lay di Enron itu ya, yang dibilang jago jilat ke atas, tendang ke bawah. Artinya, ke atasan manis banget, tapi ke bawahan beda cerita. Nah, berdasarkan bacaan Anda, gimana cara kita ngenalin pola ini lebih awal, biar nggak ya telat sadar gitu? Nah, ini yang menarik nih. Penelitian yang Anda bagikan itu nunjukin ada petunjuk-petunjuk. Halus, tapi ada. Ada studi soal CEO yang disorot. Pertama, coba lihat kompensasi relatifnya. Jadi CEO yang cenderung taker ini, gajinya pokok, bonus opsi saham itu biasanya jauh lebih tinggi dibanding eksekutif senior lain di perusahaan yang sama. Oh iya, seberapa jauh bedanya? Di sumber Anda disebutin angkanya lumayan spesifik. Gajinya bisa 3 kali lipat lebih tinggi dari eksekutif lain, padahal rata-rata industri cuma 1,5 kali lipat bedanya. Atau kompensasi non-tunainya bisa sampai 7 kali lipat, bandingin sama rata-rata industri yang cuma 2,5 kali lipat. Ini bisa jadi bukan cuma soal penghargaan ya, tapi sinyal rasa, wah saya berhak dapat segini, yang mungkin agak berlebihan. Wah, itu bedanya signifikan banget ya. Jadi ketidakseimbangan di struktur gaji internal gitu bisa jadi lampu kuning lah ya. Selain duit nih ada gak petunjuk lain? Mungkin dari sisi visual atau perilaku yang kelihatan gitu. Ada. Yang kedua itu yang disebut glorifikasi diri. Gampangnya sih, ya kebutuhan buat tampil menonjol aja. Penelitian di materi Anda itu nunjukin CEO taker ini biasanya pakai foto diri yang ukurannya jauh lebih besar di laporan tahunan perusahaan. Oh gitu. Iya, pesannya tuh hampir kayak pusat perhatiannya di sini ya, saya, gitu. Ini kontras banget sama contoh lain di buku itu. Kayak fotonya John Huntsman Senior yang kecil aja nunjukin kerendahan hati. Menarik banget. Jadi analogi si merak ini jadi pas banget ya. Semua tentang pamer, fokus ke diri sendiri. Oke. Nah, kalau takers tuh si merak. Terus gimana sama si panda? Maksudnya para givers ini sumber Anda kan nyebutin sosok kayak Adam Rifkin. Bahkan katanya networker terbaik versi majalah Fortune itu seorang giver. Terus ada kutipan dari pendiri LinkedIn Reid Hoffman yang bilang sikap memberi itu malah buka lebih banyak pintu. Gimana sih cara kerjanya ini? Nah, ini nyambungnya ke cara kita bangun dan manfaatin jaringan sosial ya. Materi Anda kan bahas tuh, soal bedanya strong ties, ikatan kuat, sama weak ties, ikatan lemah. Strong ties itu ya kayak keluarga, teman dekat, yang ngasih rasa percaya, dukungan. Sementara weak ties, kenalan gitu, itu seringnya jadi sumber info baru. Studi yang dikutip bilang hampir 28% orang dapat info lowongan kerja ya justru dari weak ties ini. Tapi bukannya ada tantangannya ya? Kayaknya materi itu juga nyinggung deh. Kita tuh sering agak segan minta tolong ke weak ties. Kan nggak terlalu deket ya, jadi kurang percaya gitu. Jadi kayak ada dilema gitu ya, antara butuh info baru tapi nggak enak minta tolongnya. Betul. Nah, disinilah konsep dormant ties ikatan tidur jadi relevan. Itu dijelasin juga di bacaan Anda. Jadi ini tuh hubungan dari masa lalu yang mungkin udah lama nggak aktif, tapi masih ada sisa-sisa keakraban sama rasa percaya dikit lah. Ngontak lagi ikatan tidur ini rasanya lebih nyaman dibanding deketin orang baru yang benar-benar weak tie. Tapi tetap bisa kasih akses ke info baru di luar lingkaran kita. Oh, jadi kayak jembatan gitu ya? Menggabungkan sedikit rasa percaya dari dulu, tapi potensinya dapat info baru dari luar circle utama kita. Iya, persis. Sumbernya bilang kayak ada semacam memori sosial gitu, yang bikin kita lebih enak nyapanya. Tapi karena udah lama nggak interaksi, mereka ini kan punya akses ke info atau peluang yang beda dari kita. Nah, para giver
Kayak contoh si Rifkin itu, yang nyambung lagi sama Graham Spencer, pendiri Excite, setelah lama nggak ketemu, mereka tuh biasanya jago banget secara alami buat ngerawat dan ngaktifin lagi ikatan tidur ini. Kayaknya karena mereka emang cenderung jaga hubungan tanpa pamrih aja gitu. Oke, oke. Jadi pelajaran utamanya apa nih yang bisa Anda tarik dari sini? Kayaknya ngenalin sinyal-sinyal si merak tadi, kompensasi jomplang, foto gede, terus paham strategi jaringan si giver lewat ikatan tidur ini bisa jadi alat bantu yang oke banget ya buat navigasi sosial di dunia kerja. Benar banget. Ini alat pemahaman lah ya. Tapi yang paling penting, ya, gunainya bijaksana. Bukan buat ngecap orang buru-buru, tapi lebih ke, biar kita lebih peka aja sama dinamika yang mungkin lagi terjadi, terus bisa nyesuaiin cara kita berinteraksi. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Materi Anda kan juga nyebut tuh kalau taker itu cenderung lebih sering pakai kata ganti orang pertama tunggal. Saya, aku, pas ngomongin pencapaian tim atau perusahaan. Coba deh Anda perhatikan, seberapa sering Anda dengar ini dalam obrolan sehari-hari? Dan kira-kira apa sih yang diungkapkan sama pilihan kata itu soal gaya interaksi orang tersebut?